Karena saudara-saudara kita yang saya bilang tadi, ya, sangat miskin, rentan miskin. Sedikit aja dia jatuh jadi miskin, tergelincir. Kemudian miskin menuju sedang. Itu 227 juta orang yang sangat dipengaruhi oleh harga yang kita rapatkan setiap minggu ini. Ya, pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait pentingnya keseriusan dalam mengendalikan inflasi. Ya, Tomsi juga meminta agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh fluktuasi harga bahan pangan. Menurutnya, sekitar 227 juta penduduk Indonesia tergolong rentan terhadap kenaikan harga pangan. Karena itu, kenaikan harga sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tomsi juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan tidak hanya melakukan pemantauan harga secara administratif. Karena itu, para pejabat harus turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di pasar. Karena saudara-saudara kita yang saya bilang tadi, ya, sangat miskin, rentan miskin. Sedikit aja dia jatuh jadi miskin, tergelincir. Kemudian miskin menuju sedang. Itu 227 juta orang yang sangat dipengaruhi oleh harga yang kita rapatkan setiap minggu ini. Jangan tanya istri kita, mungkin tidak terpengaruh. Yang kita urus itu tadi segitu banyak. Ya, jadi saya minta bersungguh-sungguh, turun betul, hadir Zoom. Jangan karena di rumah kita nasi oke, makanan oke, terus kita tidak merasakan itu. Naik dari 100 menjadi 200 kabupaten, ikut rasakan bahwa 100 kabupaten itu merasakan kenaikan. Berpikir keras, berusaha keras, evaluasi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga tingkat inflasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian juga sudah bergabung Pak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Hardini, apa kabar? Halo Pak Tauhid, salam sehat bahagia. Baik, salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Hardini. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan review nih dari Pak Tauhid ya, terkait dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu, bahwa pemerintah ini sudah memberikan arahan khususnya dari Kemendagri begitu ya, untuk pemerintah daerah bagaimana berkolaborasi begitu, demikian juga dengan pemerintah pusat ya, untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi dan Anda melihat seberapa besar juga akhirnya urgensi dari kondisi saat ini, Pak Tauhid. Ya, saya kira ini menjadi momen penting ya, karena kalau kita lihat di bulan kemarin, di Maret tuh inflasi kita cukup tinggi sekitar 3,48 begitu ya. Oke. Sudah hampir batas psikologis kita kan 2 plus minus 1 atau maksimal 2,5 plus minus 1, artinya batas maksimal 3,5. Dan Ya. ini memang bulan ke depan pasti akan ada dampak global ke kita dan ini potensi meningkat. Saya kira sepakat bahwa memang inflasi ini tidak boleh juga terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah begitu ya. Iya. Karena kalau terlalu rendah juga tidak bisa sebagai insentif bagi para pelaku usaha. Nah, kalau terlalu tinggi, nah tentu saja akan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat bawah begitu Mas. Oke, nah dari Kadin Indonesia melihat seperti apa tadi kalau sudah disampaikan begitu, ada peringatan Kemendagri begitu, instruksi yang cukup tegas ya, baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah begitu, agar tidak meremehkan fluktuasi harga pangan juga termasuk di dalamnya dan dampaknya terhadap daya beli pelaku usaha dan juga konsumen begitu, Bu Hardini.
Mas Pras gini ya, Kadin Ya, memandang peringatan tadi yang dari Kementerian Dalam Negeri ini sangat relevan dan strategis karena memang fluktuasi harga pangan ini bukan sekedar isu konsumsi rumah tangga, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional, hmm, keberlangsungan dunia usaha, serta tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini. Nah, oke, kalau dari sisi konsumen, kenaikan harga pangan pasti menekan daya beli, terutama dalam kelompok menengah bawah yang proporsionalnya itu pengeluarannya masih didominasi dengan kebutuhan pokok. Jadi ketika harga beras dan cabai, minyak, goreng, telur, dan komoditas utama lainnya meningkat tajam, masyarakat akan mengurangi konsumsi non pokok. Dampaknya sektor perdagangan retail di mana UMKM, jasa hingga manufaktur ini pasti terikut dampak karena permintaannya menjadi melemah. Nah, dari sisi pelaku usaha, adanya fluktuasi harga pangan ini juga menciptakan akhirnya ketidakpastian biaya produksi, khususnya bagi industri makanan, minuman, hotel, restoran, catering ya, serta UMKM kuliner. Karena ketika harga bahan baku naik mendadak, margin usaha pasti akan tergerus. Ini jika diteruskan harga jual konsumen ini akan menahan belanja. Jadi jika oke. diteruskan pelaku usaha menanggung beban biaya. Jadi situasi ini dapat menekan ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja, Mas Pras. Oke, itu dia ya terkait dengan inflasi yang memang sangat penting dan urgent sekali diperhatikan atau menjadi concern ya baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, Pak Tauhid, lantas seberapa penting yang kalau Anda lihat begitu ya, mengapa sih sektor pangan ini menjadi titik paling krusial dalam pengendalian inflasi di Indonesia dibandingkan sektor lainnya nih, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, kenapa terutama makanan ya, Ya, apa namanya, itu paling besar ya. Kalau kita kategorikan ada inflasi inti, harga diatur pemerintah sama bergejolak, ya, memang sebagian besar apa kalau kita lihat porsinya itu hampir mungkin 60-70% di kondisi Maret tuh disebabkan oleh apa harga bergejolak ya. oke, Komoditinya tadi betul ada daging, ayam ras, beras, telur ayam, cabai rawit, daging sapi itu saya kira apa proporsi terbesar ya. Permasalahannya yang kedua, pertama memang untuk beberapa komoditi hortikultur itu disebabkan oleh perubahan iklim ya. Kalau musim hujan dan sebagainya untuk komoditi misalnya cabai dan sejenisnya itu memang apa harga akan cenderung naik karena pasokan berkurang. hmm, Termasuk juga pada beberapa komoditas sayuran dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Tetapi memang yang agak sulit, yang seringkali apa namanya harus kita hati-hati, justru komoditi daging ayam, telur ayam yang sangat berkaitan dengan apa pasokan untuk apa untuk DOC-nya ya atau oke, untuk indukan untuk mereka memproduksi telur maupun untuk daging ayamnya. Nah, ini yang kemudian harus diatur oleh pemerintah begitu ya. hmm, Nah, saya kira ini yang kemudian memang bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nah, memang problemnya tidak semua daerah itu bisa surplus ya bahkan minus. iya, Nah, ini yang betul, kemudian biaya logistik ya antar daerah itu relatif mahal. Misalnya sebagian Sumatera atau Sulawesi berasnya itu masih suplainya dari Jawa atau sebagian dari daerah lain yang dan biaya logistiknya mahal. Nah, ini yang kemudian mungkin ya pemerintah terutama pemerintah daerah bisa berkontribusi mengurangi biaya logistik sehingga hmm, harga pangan terutama beras dan iya. sebagainya bisa relatif turun walaupun kita surplus ya 4 sampai 5 juta ton begitu. Oke, itu dia tantangan juga terkait dengan sektor pangan, logistik pun menjadi tantangan dengan kenaikan harga BBM non subsidi juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh nanti langkah Kadin untuk bisa mendorong anggotanya bekerja sama lebih intens, lebih erat dengan tim pengendalian inflasi daerah seperti apa. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Ardini. Kemudian Pak Tauhid, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan inflasi dalam
berskala bulanan ya. Kita lihat dari Juli 2025 sampai dengan Maret 2026 ini dia fluktuasinya memang sempat terjadi deflasi sebanyak 2 kali ya secara bulanan, begitu di bulan Agustus 2025 menjadi sekitar 0,08%, kemudian di Januari 2026 juga 0,15%, namun langsung melonjak di bulan Februari 0,68%, meskipun di bulan Maret turun sedikit menjadi 0,41% inflasi secara bulanan. Dan berikutnya, bagaimana dengan pergerakan inflasi secara tahunan? Ini juga yang tadi sempat menjadi concern juga dari Pak Tauhid, di mana target kita adalah 2,5% plus minus 1% atau sekitar 3,5%. Sementara terakhir per Maret 2026 seperti yang bisa Anda saksikan ini sudah mencapai 3,48%. Meskipun kita tahu bulan sebelumnya bahkan lebih tinggi lagi di 4,76%, alias dalam 3 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari naik terus untuk tren inflasi secara tahunan. Namun di bulan Maret secara tahunan turun menjadi 3,48%. Itu dia beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardini dan juga Bapak Tauhid Ahmad. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas dari sisi Kadin, nah kerjasama kemudian arahan-arahan apa saja sih dari Kadin ini yang sudah disampaikan begitu untuk bekerja sama dengan TPID dalam menjaga tingkat inflasi khususnya yang terkait dengan harga pangan ini tetap akan ya bisa dikatakan terkendali lah Bu Ardini di daerah. Ya, jadi gini Mas Pras, kalau dari perspektif dunia usaha, prinsipnya ini bukan semata-mata banyak regulasi yang menjadi persoalan, melainkan adanya aturan yang tumpang tindih karena implementasi yang berbeda antara wilayah, serta proses birokrasi yang lambat sehingga menghambat kelancaran distribusi daripada pangan. Karena itu, saat ini Kadin mendorong evaluasi regulasi secara berkala agar tujuan pengendalian inflasi ini tidak terganggu. Beberapa area regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang sering menjadi perhatian pelaku usaha itu antara lain nih ada 1, retribusi dan pungutan daerah yang berlapis. Di sejumlah daerah, distribusi barang tuh masih menghadapi berbagai biaya tambahan di titik masuknya, pasar, terminal, atau fasilitas tertentu. Jadi jika berlebihan biaya logistik meningkat dan akhirnya dibebankan ke harga jual. Kedua, perizinan angkutan dan pembatasan jam operasional. Aturan lalu lintas barang, pembatasan kendaraan logistik di jam tertentu, atau perizinan bongkar muat yang sinkron dapat memperlambat pasokan, khususnya dalam komoditas makanan-makanan segar atau bahan-bahan segar yang sensitif sama waktu. Nah, yang ketiga itu mengenai kebijakan perdagangan yang berubah secara mendadak. Untuk komoditas tertentu, perubahan aturan impor, kuota, atau tata niaga yang tertentu itu cepat tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan. Keempat nih, minimnya digitalisasi layanan. Masih ada proses manual dalam perizinan. Jadi pembayaran retribusi atau pemeriksaan administrasi menyebabkan antrian dan biaya ekonomi ini tinggi. Kelima, masalah perbedaan standar administrasi antar daerah. Dokumen yang diminta antara kabupaten, kota, atau provinsi itu kadang-kadang tidak seragam, sehingga menambah waktu dan biaya distribusi. Nah, apa nih yang perlu dilakukan menurut pelaku usaha? Harus ada harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar tidak saling bertentangan. Dan adanya penyederhanaan perizinan, logistik, distribusi, dan pangan. Penghapusan pungutan yang tidak efisien, dan digitalisasi layanan rantai pasok. Serta yang paling utama, regulatory impact assessment. Ini jadi sebelum menerbitkan aturan baru ini harus dilakukan assessment. Intinya dunia usaha mendukung regulasi yang melindungi konsumen dan menjaga tata niaga sehat. Gitu Mas Pras. Baik, ya tampaknya masih banyak beberapa poin yang cukup krusial dan fundamental nih Pak Tauhid yang sudah disampaikan dari Kadin ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi perizinan, retribusi, kebijakan perdagangan yang masih ya dibilang suka berubah mendadak begitu ya. Minimnya digitalisasi, kemudian ada perbedaan administrasi antar daerah. Anda melihat ini masih bisa kita urai begitu benang kusut ini atau bagaimana sehingga tadi supaya urgensi dari kerjasama ataupun sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk bisa menjaga inflasi ini tidak terkendala hal-hal yang cukup mendasar nih
Pak Ya, Tauhid? saya kira masih memungkinkan ya. Yang perlu dilakukan ya untuk beberapa komoditi penting tadi. Oke, Sebenarnya antar daerah itu bisa kerjasama antar daerah ya, ya. terutama untuk antara daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus begitu. Tetapi bentuknya regional atau sifatnya agak lebih luas begitu, sehingga kalau ada daerah yang kurang, dia sempat ada tentu saja kerjasama dengan pelaku usaha sehingga dia bisa lebih cepat mengantisipasi kekurangan stok bahan pangan dan sebagainya, termasuk misalnya tadi komoditi telur dan sebagainya begitu. Yang kedua, saya kira kita masih melihat peluang seandainya memang BUMD-BUMD yang ada memang eh, bisa menangani banyak komoditi, bukan hanya katakanlah minyak goreng ataupun beras saja, sudah harusnya masuk ke komoditi yang penting penyebab inflasi dan sekali-sekali untuk melakukan operasi pasar, Iya. misalnya untuk telur, ya ayam, daging dan sebagainya. Jadi memang bisa lebih luas dan ini perlu dukungan daripada APBD ya, karena pencadangan untuk komoditi tersebut, penyimpanan itu membutuhkan anggaran dari daerah yang cukup besar. Nah, ketiga, saya kira daerah juga bisa berperan karena satu penyebab kenaikan inflasi itu kalau kita lihat di harga diatur pemerintah adalah tarif angkutan antar kota. Nah, ini yang kemudian tarif tadi betul disampaikan ya dari Kadin bahwa tarif ini sangat mempengaruhi inflasi ketika ada beban biaya itu yang kemudian bisa menyebabkan inflasi. Saya kira ini yang kemudian bisa diatur ya. Namun lagi-lagi beberapa hal memang perlu ya dukungan pemerintah pusat, tapi tidak bisa level makro, tapi face to face pada daerah-daerah yang katakanlah selalu inflasi tinggi, misalnya Oke. Papua, NTT, Kaltim, ya Sulawesi Selatan, ya Kalimantan, itu daerah-daerah jauh. Nah, berarti ada problem biaya logistik yang menurut saya itu daerah nggak sanggup, pemerintah pusat ya dengan anggaran yang ada bisa turun tangan begitu ya. Saya kira di sini kontribusi pemerintah pusat ya. Saya kira kalau ini dilakukan ya kita masih optimis inflasi di bawah 3,5% sepanjang tahun 2026 bisa dicapai ya. Apalagi sekarang katakanlah sebagian ya subsidi masih diberlakukan ya, kecuali Ya. subsidi itu dicabut ya saya yakin ya bisa jauh di atas 3,5% begitu Mas. Ya, di situ sisi memang kalau ada kenaikan harga, petani yang diuntungkan kalau kita bicara mengenai dari sisi bahan pangan begitu ya Pak Tauhid. Lantas bagaimana supaya hal ini bisa menjadi satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan dengan optimal, tapi harga jual kepada konsumen ataupun masyarakat begitu baik di desa maupun perkotaan tidak juga mengalami kenaikan begitu. Ya, saya kira yang ya biasanya memang kalau harga di level output naik, petani ikut dapat ya. Ya. Tapi lagi-lagi tadi ya pada saat panen umumnya harga jatuh begitu ya. Nah, pada saat mulai katakanlah produk itu mulai kurang atau jarang harga naik. Nah, saya kira mau tidak mau ya di level petani dalam grup atau kelompok-kelompok tadi ya membentuk satu katakanlah koperasi atau sejenisnya yang kemudian mereka bisa menyimpan ya, Ya. tidak semua katakanlah untuk dijual langsung gitu, kemudian untuk bisa katakanlah disimpan dulu dan sebagainya, dan pada saat katakanlah harga relatif baik ya baru bisa dijual begitu. Nah, yang kedua Oke. memang memperpendek ya katakanlah jalur distribusi begitu ya. Sekarang kan banyak petani-petani yang langsung bisa menjual ke level kota. Tentu saja ini perlu dukungan katakanlah infrastruktur, pembiayaan dan sebagainya agar mendapatkan harga yang relatif baik begitu. Oke. Nah, tapi lagi-lagi untuk mengurangi beban katakanlah petani ya tetap subsidi pupuk, benih itu masih dibutuhkan sehingga bisa mengurangi cost mereka begitu, Oke, Mas. itu dia berarti bentuk kehadiran pemerintah sendiri adalah insentif ya, bentuk subsidi yang diberikan ya baik dari sisi pupuk, ketersediaan pasokan dan juga benih-benih bagi para petani di seluruh Indonesia tentunya. Nah, komitmen Kadin sendiri terakhir ini bagaimana
Bu Hardini untuk bisa menjaga tadi ketahanan pangannya oke, kemudian inflasinya juga tetap terjaga, dunia usaha juga masih bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat khususnya ya masyarakat menengah bawah juga masih bisa kita jamin begitu. Kadin memandang nih ketahanan pangan ini bukan sekedar daripada agenda sektor pertanian, Oke. tapi agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, daya saing industri, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan negara. Komitmen jangka panjang Kadin bersama pemerintah adalah membangun sistem pangan nasional yang tangguh, modern, efisien, dan tahan terhadap guncangan musim maupun tekanan daripada geopolitik global. Nah, beberapa pilar komitmen utama yang mesti dipegang ini adalah satu, transformasi produksi pangan nasional, di mana Kadin mendorong investasi besar di sektor pertanian modern, irigasi, mekanisme benih untuk benih unggulan, pupuk, peternakan, perikanan, serta teknologi budidaya agar produktivitas meningkat dan tidak ada ketergantungan impor, jadi lebih agak berkurang impornya. Nah, yang kedua, penguatan rantai pasok logistik nasional. Indonesia ini perlu membangun ekosistem distribusi pangan yang efisien. Bagaimana membangun gudang yang modern, cold storage, pelabuhan logistik, tol laut, konektivitas antar wilayah. Ini penting sekali agar menjaga sistem distribusi digital agar tidak ada disparitas harga antara daerah, jadi lebih naik atau lebih turun. Terus hilirisasi, yang ketiga nih hilirisasi dan industri pengolahan pangan. Kadin mendukung tumbuhnya industri pengolahan berbasis bahan baku domestik agar nilai tambah tercipta di dalam negeri. Keempat, cadangan pangan strategis yang adaptif, di mana pemerintah bersama pelaku usaha perlu memperkuat nih cadangan komoditas utama yang dikelola secara profesional untuk menghadapi gagal panen, bencana alam, atau gangguan perdagangan global. Jadi ini harus ada kerjasama dengan Bulog. Nah, yang kelima, Mas Pras, digitalisasi data pangan nasional ini penting sekali. Dan juga harus didukung dengan diversifikasi pangan nasional, di mana Indonesia tidak boleh tergantung pada satu atau dua komoditas saja, tapi perlu juga dalam hal ini adanya pengembangan daripada sagu, jagung, sorghum, umbi-umbian. Nah, yang ketujuh itu mengenai kemitraan petani dan dunia usaha. Dan yang kedelapan itu antisipasi geopolitik dan perubahan iklim. Jadi dalam hal ini Kadin melihat ke depan tantangan terbesar itu datang dari konflik global yang mana itu akan mengganggu gangguan rantai pasok. Jadi dalam hal ini kesimpulannya komitmen jangka panjang Kadin bersama pemerintah adalah menjadikan Indonesia berdaulat pangan, stabil dalam harga, dan tahan guncangan global sehingga ekonomi nasional tumbuh lebih konsisten dan masyarakat lebih sejahtera. Baik, itu dia beberapa rekomendasi yang sudah diberikan Kadin. Semoga ini ada sinergitas yang erat juga ya berarti dengan pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku usaha khususnya begitu untuk bisa menjaga inflasi kita tetap terkendali, kemudian harga bahan pangan juga bisa terjangkau oleh masyarakat luas begitu, baik dari Sabang sampai Merauke, menengah sampai menengah ke bawah sekalipun. Baik, Bu Hardini kemudian Pak Tauhid Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Hardini, Pak Tauhid, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.